Podcast Network Asia. Semakin dekat kita dengan seseorang, anehnya kita semakin sulit mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku You Are Not Listening karya Kate Murphy. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau kita sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan seseorang. Di kantor, kita diajarkan untuk memimpin percakapan. Di media sosial, kita didorong untuk membuat narasi pribadi. Di sebuah pesta, kita diminta untuk berbicara satu sama lain. Kita sibuk diajarkan untuk berbicara, tapi kita tidak diajarkan untuk mulai mendengar. Bukan hanya kita, orang lain juga tidak mendengarkan. Meskipun kita hidup di dunia di mana teknologi memungkinkan komunikasi digital yang konstan dan peluang untuk terhubung, tampaknya kita tidak benar-benar mendengarkan atau bahkan tahu caranya. Dan itu membuat kita menjadi kesepian, terisolasi, dan kurang toleran dari sebelumnya. Mendengar itu bukan hanya soal mendengarkan apa yang seseorang katakan, tapi menaruh perhatian bagaimana mereka mengatakannya, apa konteksnya, dan bagaimana hal tersebut bisa terhubung dengan kita. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apakah kamu mendengar? Kapan terakhir kali kamu mendengarkan seseorang? Benar-benar mendengarkan tanpa berpikir soal apa yang akan kamu katakan selanjutnya, sambil lihat handphone atau memotong pembicaraan seseorang untuk menjelaskan sudut pandang kamu. Lalu, kapan terakhir kali seseorang benar-benar mendengarkan kamu? Di masa kini, kita jarang didorong untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, melainkan kita justru didorong untuk memimpin pembicaraan, entah itu saat rapat, pesta, bahkan makan malam keluarga. Ada fakta yang menarik. Mendengar boleh dibilang lebih bernilai daripada berbicara. Pecahnya perang, kehilangan harta, dan pertemanan yang rusak biasanya terjadi karena kurang mendengarkan. Dengan mendengar, kita jadi memahami seseorang, berempati, dan terhubung selayaknya manusia. Ini merupakan hal dasar bagi setiap hubungan sosial yang sukses, entah itu personal, profesional, atau bahkan politik. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Yunani terkenal bernama Epictetus, alam telah memberikan seseorang 1 lidah tapi 2 telinga. Artinya, kita harus mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Mungkin apa yang kita alami sekarang terbentuk sejak kita kecil. Misalnya saat di sekolah, ada kelas debat atau kelas yang mengajarkan soal persuasi. Tapi jarang atau mungkin bahkan tidak ada kelas atau topik yang mengajarkan soal mendengar dengan penuh perhatian. Orang sukses masa kini juga digambarkan sebagai sosok yang naik ke atas panggung dan berbicara di belakang podium. Masyarakat masa kini merasa terlalu sibuk atau mudah terganggu untuk bisa menjelajahi kedalaman pikiran atau perasaan orang lain. Kemampuan untuk mendengarkan seseorang telah digantikan dengan kapasitas untuk membungkam orang lain, terutama mereka yang tidak setuju dengan kita atau yang tidak bisa berbicara to the point dengan cepat. Dalam sebuah survei pada tahun 2018 terhadap 20.000 orang Amerika, hampir setengah responden mengatakan kalau mereka tidak memiliki interaksi sosial tatap muka yang bermakna, seperti melakukan percakapan panjang dengan seorang teman setiap hari. Jika dibandingkan dengan tahun 1980-an, studi serupa menemukan hanya 20% responden yang mengatakan kalau mereka merasakan hal tersebut. Kedua, sulit mendengarkan orang terdekat. Mungkin kita berpikir, kalau kita lebih mendengarkan pasangan daripada orang asing. Faktanya justru berkebalikan. Orang yang berada pada hubungan jangka panjang seringkali kehilangan rasa penasaran satu sama lain. Mereka tidak mendengar karena berpikir kalau mereka sudah tahu apa yang orang lain katakan. Ibaratnya, kamu melewati rute yang sama untuk jalan dari rumah ke kantor atau ke sekolah. Kamu sudah tidak lagi memperhatikan papan petunjuk jalan, pemandangan di sekitar, dan sebagainya. Anehnya, semakin dekat kita dengan orang tersebut, maka semakin kecil kemungkinan kita untuk mendengarkan mereka secara mendalam. Ini yang disebut sebagai closeness communication bias.
Jika dibiarkan, maka lama-kelamaan akan membuat sebuah hubungan jadi renggang dan mungkin saja malah berakhir dengan berpisah. Atau mungkin saja kamu pernah dengar cerita kalau ada pasangan yang baru sadar kenapa pasangannya berubah. Atau orang tua yang kaget ketika mengetahui kelakuan anaknya yang berada di luar dugaan. Mungkin yang harus kita pahami, setiap orang selalu berubah. Kita yang sekarang belum tentu sama dengan kita saat minggu lalu, bulan lalu, atau bahkan tahun lalu. Setiap interaksi kita dengan orang lain sedikit banyak mengubah siapa diri kita yang sebenarnya. Mungkin tidak terlihat secara signifikan, tapi pasti ada perubahan. Ada sebuah riset yang menarik. Peneliti memasangkan responden dengan teman atau pasangan, lalu di skenario kedua dengan orang asing. Di setiap skenario, para responden diminta untuk menafsirkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Menariknya, pemahaman responden terhadap lawan bicara tidak lebih baik ketika mereka dipasangkan dengan teman atau pasangan daripada dengan orang asing. Parahnya, seringkali lebih buruk. Ketiga, tips mendengarkan. Bagaimana cara jadi pendengar yang baik? Pertama, ciptakan lingkungan dan budaya yang tepat. Sebelum satu kata pun yang terucap, penting untuk menciptakan sebuah lingkungan dan budaya yang kondusif agar masing-masing pihak siap mendengarkan. Contoh sederhana adalah kamu harus berada dalam ruangan yang tenang, agar kamu bisa mendengar dengan jelas apa yang orang lain bicarakan. Namun, kita juga bisa membuat budaya untuk mendengar dengan penuh perhatian. Coba kita ambil inspirasi dari Google. Mereka mendorong para karyawannya untuk bergantian berbicara dan yang lain mendengarkan setiap poin yang disampaikan. Selain itu, mereka juga menciptakan suasana yang kondusif sehingga setiap karyawan tidak takut mengutarakan apa yang mereka rasakan. Kedua, jadilah penasaran. Ketika berbicara dengan orang lain, kita harus punya mindset dengan penuh penasaran. Coba tanyakan ke dirimu sendiri, kenapa orang ini berpikir seperti itu? Apa yang membuat mereka bisa merasakan hal tersebut? Yang paling penting, jangan buru-buru mengambil kesimpulan di awal. Tips lain yang penting adalah jangan berusaha untuk menebak kalimat apa yang akan diutarakan oleh lawan bicara. Masuklah pada sebuah percakapan di mana kamu punya mindset untuk belajar hal baru, daripada mengkonfirmasi apa yang sudah kamu ketahui. Ketiga, percakapan tidak hanya soal kata-kata. Apa yang diucapkan dan apa yang tidak diucapkan itu sama pentingnya. Coba bayangkan seorang teman yang bilang kepada kamu kalau dia baru saja kehilangan pekerjaan. Mungkin jawaban mudahnya kita bisa bilang, saya turut menyesal mendengar hal tersebut, tapi kamu pasti lebih baik tanpa pekerjaan itu. Namun pendengar yang baik justru berusaha memahami cara orang itu bicara dan menyampaikan isi hatinya. Mungkin saja ada nada yang sedih atau malah ada sedikit kelegaan atas apa yang disampaikan. Ini adalah cara kamu memahami apa makna yang sebenarnya dari apa yang mereka sampaikan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, keahlian penting yang hilang. Mendengar boleh dibilang lebih bernilai daripada berbicara. Pecahnya perang, kehilangan harta, dan pertemanan yang rusak biasanya terjadi karena kurang mendengarkan. Dengan mendengar, kita jadi memahami seseorang, berempati, dan terhubung selayaknya manusia. Kedua, kecenderungan untuk tidak mendengarkan orang terdekat. Orang yang berada pada hubungan jangka panjang seringkali kehilangan rasa penasaran satu sama lain. Mereka tidak mendengar karena berpikir kalau mereka sudah tahu apa yang orang lain katakan. Anehnya, semakin dekat kita dengan orang tersebut, maka semakin kecil kemungkinan kita mendengarkan mereka secara mendalam. Ketiga, cara mendengar yang benar. Jangan berusaha untuk menebak kalimat apa yang diutarakan oleh lawan bicara. Masuklah pada sebuah percakapan di mana kamu punya mindset untuk belajar hal baru, daripada mengkonfirmasi apa yang sudah kamu ketahui. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.